ngobrol langsung dengan reporter kita dari Detik Sumut. Ada Mas Denny Wahyono. Selamat pagi Mas Denny. Pagi Mas. Nonton setia Detik ke. Halo. Selamat pagi. Halo, Oh, pagi. dari Detik Sumbaksel ya ini, mohon Sumbaksel. maaf nih Iya. ya. Mas Denny, punten ini kronologisnya sebenarnya ceritanya seperti apa sih? Bener nggak ini katanya ada kakek membunuh kekasihnya karena nggak diajak nonton, Mas? Oh iya, itu kejadiannya betul benar terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Jadi korban ini atas nama Kusmawati, usianya sekitar ya kurang lebih 50-an lah, kurang lebih 50-an. Jadi kronologisnya ini gara-gara korban berbohong terhadap pelaku bahwa dia waktu itu ditanya apakah akan menonton hiburan malam atau tidak, tapi nyatanya waktu itu korban menanyakan bahwa dia tidak akan pergi menonton gitu. Dan faktanya yang terjadi ternyata pas malam kejadian itu mereka berpapasan dan ketemu, ternyata mereka melakukan ini ketemu di jalan gitu, bahwa tak jauh dari lokasinya gitu. Oh, awal mulanya kronologisnya ketemu di jalan, bohong. Jadi bohong dulu nih ya. Bohong dulu. Bohong Iya. dulu, ternyata ketemu di jalan, lalu ketemu di jalan itu dihabisi akhirnya. Nah, Iya, itu langsung benar. di situ juga gitu, Mas. Iya, langsung di lokasi itu, karena dari informasi yang saya terima di lapangan ini, korban ini sudah beberapa kali berbohong gitu. Mungkin puncaknya hari itu gitu. Waduh. Jadi waktu itu pelaku ini emosi melihat mengambil batang kayu di situ, terus dipukulin lah ada beberapa kali ke arah wajahnya, pertama ke arah lehernya gitu. Habis itu hingga korban itu tersungkur dan kemudian meninggal dan dimasukin ke selokan ini gitu. Oh ya, ditemukannya di selokan ya. Iya, temukan di selokan ya. Sebentar, Mas. Yang pertama, ini kakek ini katanya membunuh kekasihnya. Berarti antara pelaku dan korban ini mereka memang pacaran atau gimana, Mas, hubungannya? Iya, benar. Benar, Davi. Ya, jadi mereka berdua ini pacaran sejak tahun 2002 gitu. Mereka menjalin hubungan sejak tahun 2002, iya. Korban sendiri ya statusnya ya single gitu. Single tapi janda lah, begitulah. Gitu. Jadi mereka ini masih satu kampung atau satu daerah gitu. Itu hubungannya seperti itu. Berarti jadi 23 tahun hubungannya. Iya, dari pengakuan si tersangka ini bahwa memang kekesalan korban ini malam itu sudah di puncaknya gitu. Saya ulangi, kekesalan tersangka ini sudah di puncaknya sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Gitu. Iya. Kalau secara profil sendiri gitu, memang sosok kakek ini tuh seperti apa sih? Maksudnya apakah memang saya nggak tahu, maksudnya emang terkenal. Apa warga-warga tuh udah tahu dia suka marah, emosian, atau bisa main tangan, atau seperti apa sih gitu profil sebenarnya dari pelaku ini, Mas? Nah, kalau berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku ini memang ya terkenal ya wajar lah hidup di lingkungannya wajar-wajar saja. Namun masyarakat sempat kaget ketika pelaku pembunuhan terhadap kekasihnya ini atau korban ini adalah si kakek ini gitu, si inisial ID ini gitu. Orang-orang juga lumayan kaget situasinya. Tapi kakek ini pasti tangkap posisinya dia sempat kabur atau kayak, maksudnya kan pasti kan ada upaya melarikan diri atau enggak gitu. Apakah dia nyembunyiin pasrah aja atau dia nyembunyiin jejak atau gimana? Oh ya, waktu pas saat kejadian itu, jadi selesai kejadian, pelaku kan panik mengambil handphone, terus mengambil kayu handphone korban yang terjatuh di tanah diambil, terus mengambil kayu yang untuk memukul korban ini berulang kali sehingga tewas di lokasi kejadian. Handphone ini sempat dibawa pulang, namun untuk kayunya ini dibuang tidak jauh dari lokasi rumah korban atau rumah pelaku juga gitu. Jadi peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 2 September sekitar pukul 22.30. Mayatnya ditemukan pada tanggal 3 sekitar jam 12 kurang ketika warga akan datang
maksud saya warga akan pergi ke masjid. Nah, Heeh. ditemukanlah korban ini gitu. Jadi pelaku ini jam 4 sore waktu tanggal 3 ini telah mendengar bahwa korban telah ditemukan dan masyarakat heboh. Nah, semenjak itu pelaku langsung membuang handphone korban dan dia melarikan diri ke kawasan pantai desa sebelah gitu. Itu. Oh, sempet Berarti emang kabur juga udah sempet ya. kabur, udah sempet mau kabur Iya. segala macam. Berarti ini kena pasalnya pasal pembunuhan berencana juga Iya, ini gimana nih Iya. Pasalnya kena. hukumannya nih, Mas? Kalau pasalnya ini, kalau saya berbincang sama Bapak Kapolres, pasal ini terkait pasal dikenakan pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 yaitu dengan ancaman 12 tahun penjara. Aduh. Ini kalau dari pihak pelaku terutama ya, maksudnya dia tinggal sama keluarganya kah, tinggal sendiri atau gimana sih, Mas? Kalau pelaku ini tinggal memang satu daerah, jadi mereka tinggal memang satu daerah bertetangga lah, cuman jarak berapa rumah gitulah. Jarak Heeh. berapa rumah memang mereka ada jalin hubungan spesial yaitu pacaran sejak 2022 gitu. Iya, Ada tapi keluarga ada kah keluarganya pelakunya? nggak? Maksudnya anaknya Ada, mungkin? ada. Jadi waktu pelaku, jadi kan korban ini sempat sebelum polisi datang ke TKP, korban ini informasinya telah diangkat dulu ke salah satu kerabatnya gitu. Setelah itu polisi datang mengidentifikasi bahwa korban ini di tubuh korban ini ditemukan tanda-tanda kekerasan. Waktu itu polisi menduga bahwa korban ini mati tidak wajar gitu, Heeh. sehingga disarankan untuk melakukan visum atau otopsi di rumah sakit setempat. Nah, dugaan itu eh, eh, polisi mencurigai pelaku ini gitu. Waktu itu waktu didatangin ke rumahnya memang yang tersangka ini tidak ada di rumah gitu. Memang diultimatum sama pihak kepolisian. Memang jika pelaku tidak diserahkan atau tidak menyerahkan diri gitu kan, akan dikasih tindakan tegas oleh pihak kepolisian setempat atau Polres Bangka Selatan demikian. Aduh, makanya Aduh. detikers ini yang tadi kita maksud, kalau misalnya lagi emosi tuh jangan impulsif, maksudnya jangan sampai gelap mata melakukan sesuatu yang akhirnya disesali. Karena gue yakin Iya, kayak iya, kalau dari iya, iya. ceritanya tadi, kakeknya terkejut setelah melakukan itu, kaget juga kali. Iya, iya. Kok bisa sampai ngebunuh ya? Iya, kok Gitu. bisa sampai meninggal kayak gitu. Aduh, Mas Denny terima kasih ya. Ini informasinya buat detikers juga hari ini. Sungguh Baik, disayangkan terima Iya, sekali. Terima kasih selamat banyak, lanjut Mas. bertugas, Mas. Ya, mari lah. Ya. Yuk, mari.